Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube W5 Panen. Hari ini kita bahagia, bersyukur keluarga diberi sehat, panjang umur, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Anak-anak, cucu, mantu, istri melakukan aktivitas seperti biasanya, diberi sehat, tetap semangat. Karena atas ridho Allah kita melaksanakan aktivitas ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024. Tidak lupa kita nanti melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di samping itu kita akan memberikan kebahagiaan, kita berikan kepada duafa dan yatim piatu di salah satu majelis yang di daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kami berikan sangat bermanfaat bagi yang menerima, mudah-mudahan barokah. Begitu juga kami keluarga juga diberikan kemudahan, kelancaran usahanya. Atas ridho Allah kita juga barokah juga. Amin ya robbal alamin. Menjalankan ibadah dulu, ini sebentar lagi mau sampai di masjid. Kita di masjid, nggak tahu namanya masjid apa. Insya Allah nanti habis dari masjid kita memberikan kebahagiaan kepada yatim piatu dan duafa. Oke guys, itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa channel kita, channel YouTube W5 Panen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Haji Widodo yang dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, Amin. dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya, Amin. diberkahkan umurnya, Amin. diberkahkan keluarganya, Amin. diberkahkan milik rezekinya. Amin. Bapak RT selaku pemimpin terendahnya panghandapna ayah RT, tapi pang capekna jadi gaji panglurna presiden nya pang genahna duit pengobat. Pak RT mah gedeng-gedeng ribu anu tawuran RT nya aya nu kecebekan RT. Tapi lagi tak kurang paduknya dikasaan Pak RT bae, mudah-mudahan sini panjangkeun umur. Amin. Wargana sing para geureun sadayana, para hadirin jamaah sadayana. Ini ngacapur kana bahasa Sunda punten ye. Bukannya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
syariat Bapak Haji Widodo telah mengumpulkan kita semua. Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersilaturahmi di tempat ini, di musola ini. Alhamdulillah Pak, maka kita telah sindang, berarti orang Sunda mah sindang, berarti orang Betawi mah non mampir gitu ya. Nah, telah mampir ke musola kami di sini ya, segini adanya Pak lah. Mudah-mudahan Bapak bisa memaklumi apa adanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Tidak ada satupun di antara kalian yang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bahkan dirimu wahai Rasulullah, bahkan diriku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Seseorang masuk surga dengan rahmat jamaah sekalian. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat kalau tidak beramal ibadah? Sehingga kata para ulama, amal ibadah itu adalah sebab untuk dia mendapatkan rahmat, dan rahmat ini yang membuat dia masuk ke dalam surga. Jadi sekarang kenapa kita beramal ibadah? Karena kita mengharapkan surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga? Yaitu kita mencari rahmat Allah dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ini. Itulah yang dimaksudkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga. Maksudnya amalan ini bisa membuat diriku dirahmati oleh Allah sehingga aku dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita beribadah meminta surga itu merupakan sesuatu yang berlawanan dengan keikhlasan. Masyarakat kan banyak yang memiliki perspektif yang semacam itu. Mereka berkata apa? Jangan beramal itu karena surga. Itu berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu adalah artinya ketika saya dan antum beramal untuk mengharapkan balasan dari sisi Allah, maka itu disebut dengan ikhlas. Surga itu balasan nggak dari sisi Allah. Neraka itu kemudian ancaman nggak dari sisi Allah? Ancaman. Berarti kalau kita beramal untuk ngejar surga, maka itu merupakan selaras dengan keikhlasan. Karena ikhlas itu mengharapkan sesuatu balasan dari sisi Allah. Makanya jangan sampai kita punya pikiran yang semacam itu. Yang disebut tidak ikhlas itu kalau kita beramal, kita niatkan bukan untuk Allah. Contoh, antum beramal untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, lah itu baru tidak ikhlas. Orang yang sholat tetapi supaya dagangannya laku, nah itu baru tidak ikhlas. Orang yang sedekah supaya kemudian bisnisnya lancar, itu baru tidak ikhlas. Orang yang puasa ketika melihat timbangan sudah menunjukkan 70, nah itu baru tidak ikhlas. Ketika dia mengharapkan dalam ibadah yang dia kerjakan, ibadah akhirat itu untuk kehidupan akhirat, ikhwan, bukan untuk ibadah akhirat itu untuk kehidupan dunia. Ingat ikhwan, ada syirik itu yang dinamakan syirik niat. Artinya ketika dia beribadah, yang dia niatkan itu bukan ridhanya Allah, tapi dia niatkan untuk dunia. Dan Allah paling benci ridhonya Allah itu disamakan dengan dunia. Padahal dunia di hadapan Allah itu tidak lebih sebagaimana bangkai seekor anak kambing yang pincang kakinya. Lah kok kita tega, ridhonya Allah yang menjadi tujuan kita beribadah, kita tinggalin, malah yang kita kejar dunia dalam ibadah. Tidak boleh. Dan masih banyak praktek-praktek yang semacam itu.